Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1444 Hijriah bagi yang menjalankannya. Tak terasa ya, ketika konten ini saya buat itu tanggal 9 April 2023, kurang lebih sekitar 14 hari lagi kita akan merayakan Idul Fitri. Semoga teman-teman semua bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, diterima amal ibadahnya. Nah, ini saya akan berbagi ya, atau sharing ya, terutama mungkin istilahnya sharing ya, yang berkaitan dengan YouTube ya. Seperti teman-teman ketahui, mungkin YouTube itu adalah salah satu media ekspresi ya, dimana YouTube mewadahi atau memberikan ruang kepada publik, dalam hal ini masyarakat siapapun yang ingin mengabadikan skill atau keterampilannya, atau apakah itu dalam bentuk pribadi, kelompok, atau mungkin organisasi ya. Itu melalui rekaman ya. Nanti rekaman itu di-upload ya ke YouTube ya. Tentunya yang kita kenal istilahnya adalah konten ya. Konten ya. Jadi konten yang kita buat itu nanti di-upload ya. Dan kita berharap konten kita ini, apakah itu dalam bentuk foto atau mungkin dalam bentuk video atau yang bergerak gitu ya, itu harapannya pastinya ya, setiap orang membutuhkan apresiasi dari orang lain, terutama bagi yang menontonnya. Nah, apresiasi itu memang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia ya. Mereka buat karya atau mendokumentasikan karya lewat YouTube ya, atau lewat portofolio digital ya. Itu berharap ada respons ya, dalam hal ini adalah respons positif ya. Tapi tidak sedikit juga yang memberikan respons yang kurang baik gitu terhadap mungkin konten-konten YouTube kita. Itu dikembalikan kepada viewer atau dalam arti penontonnya masing-masing. Banyak sekali sekarang konten-konten kreator bermunculan ya. Mungkin bisa jutaan kali ya. Tapi buat YouTube itu bukan sesuatu yang menyulitkan ya. Mereka happy fun aja, senang-senang aja, karena YouTube ini menjadi salah satu wadah ya, yang memang tempat orang-orang yang berekspresi atau berkreativitas ya. Nah, itu ditampung di situ. Itu menjadi portofolio digital suatu saat kelak. Mungkin ada orang yang membutuhkan mencari-cari tentang konten ini dan sebagainya, yaitu ada, mungkin tinggal dicari aja, searching di YouTube. Nah, pengalaman pribadi saya itu sendiri ya, saya pertama kali buat YouTube itu karena ada dorongan kuat waktu itu bahwa ketika Indonesia mengalami pandemi ya, COVID-19. Jadi semua orang, dalam hal ini mungkin saya sebagai waktu itu tenaga pengajar ya, itu tidak bisa ngajar tatap muka gitu atau offline ya di sekolah misalkan. Ya solusinya adalah waktu itu ya kita dengan online ya. Nah, gimana caranya gitu kan? Sedangkan banyak materi praktek gitu kan. Akhirnya ya
saya terpaksa ya waktu itu ya buat materi-materi yang berkaitan dengan materi pembelajaran saya itu melalui video ya. Nah, video yang saya buat itu akhirnya saya upload ke YouTube gitu. Mungkin waktu itu adalah marketnya itu siswa saya sendiri ya. Jadi saya nggak peduli orang lain mau suka atau tidak, atau mau nonton atau enggak ya. Nah, ini yang penting saya bisa menjalankan tugas saya sebagai tenaga pengajar ya, itu ringan gitu. Nah, itu mungkin disitulah apa namanya mengawali saya apa namanya bekerja sama dalam hal ini adalah dengan YouTube ya. 2019 saya kalau tidak salah itu tahun 2019 akhir, November atau Desember ya, saya lupa itu. Berarti kalau dihitung-hitung sampai hari atau hari sekarang itu saya kurang lebih 3 tahun 4 bulan ya itu, atau mungkin 3 tahun 5 bulan kali ya, hampir 3 tahun setengah lah itu saya berkecimpung di YouTube. Nah, akhirnya saya sangat terbantukan ya dengan YouTube itu ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang pekerjaan saya yang tadinya berat, nggak mungkin saya door to door ke murid atau siswa gitu kan. Jadi saya tinggal bikin itunya aja video pembelajarannya ya. Kemudian saya share ke siswa, baru nanti kita di situ dialog melalui Google Class atau Zoom gitu waktu itu. Ya itu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, akhirnya saya setelah itu loh, kok ini menjadi satu tantangan yang sangat menarik ya di YouTube itu, saya harus banyak belajar gitu waktu itu. Gimana caranya buat kontennya, gimana caranya mempersiapkan ini itu dan lain sebagainya, bahan alat dan lain sebagainya gitu kan, atau butuh biaya juga dan lain sebagainya ya. Nah, itu saya tetap waktu itu berjalan ya, karena memang tujuan saya yang utama itu adalah bagaimana konten video yang saya buat ini sampai ke siswa. Nah, itu. Terus seiring waktu terus berjalan, akhirnya ya lo kok ini banyak orang yang buat YouTube, ternyata tidak hanya saya sebagai tenaga pengajar ya, kenapa saya nggak kembangkan saja gitu kan. Akhirnya waktu itu saya kemanapun, anytime, anywhere, saya selalu bawa HP ya. Kemudian ada konten-konten menarik saya buat videonya, kemudian saya di upload di YouTube. Nah, ini yang menarik buat saya pribadi ya, ini tantangan buat saya pribadi. Itu saya jadi banyak belajar, terutama tentang apa itu YouTube, kemudian bagaimana cara buatnya dan lain sebagainya. Ya mungkin kita ngambil persiapannya dulu. Ada yang sifatnya on the spot ya kan, objek itu yang memang tidak kita buat, kita rekayasa. Misalkan seperti saya media pembelajaran kan saya buat dulu, harus diatur dulu dan lain sebagainya, banyak hal. Ada juga yang memang kita spontan gitu, ngambil misalkan sesuatu kejadian atau peristiwa yang memang itu perlu sangat menarik untuk dijadikan sebagai konten YouTube gitu kan. Saya belajar tentang banyak hal lah, tentang gimana caranya editnya, gimana cara bikin thumbnail, gimana cara nyari hal-hal yang memang supaya video kita ini menarik gitu kan. Itu saya dari awal sampai akhir, bahkan sampai sekarang itu saya buat sendiri. 99,9% mungkin itu YouTube yang saya buat itu adalah kerja saya sendiri ya. Kurang lebih sampai sekarang, sampai tanggal 9 April 2023 itu 717 video. Bayangkan coba ya, itu bukan video yang sedikit, mulai dari short sampai yang long ya, konten
videonya itu. Nah, akhirnya apa ya, tahun September 2022 ya kalau tidak salah, Juli atau September ya, itu saya berhasil monet gitu. Setelah mungkin perjuangan kurang lebih 2,5 tahun ya, monet gitu kan. Sekarang sudah apa, mulai dari situ dihitung ya, bahkan oh ternyata saya banyak tahu juga, banyak belajar juga. Oh ternyata tidak semudah itu kita berkreativitas di YouTube. Kompetitornya sama banyak, apalagi saya orang yang mungkin tidak begitu familiar ya, bukan influencer gitu, bukan orang yang sangat terkenal ya, beda dengan orang yang sangat terkenal dan sebagainya. Atau konten-konten kreatifnya yang saya buat itu lebih ke banyak sisi edukasi gitu loh. Saya tidak suka hal yang mungkin yang berbau agak sedikit apa namanya ya, gimana caranya video kita buat viral. Jadi saya nggak terdorong ke sana. Bisa saja, tapi saya nggak mau apa namanya, video saya video YouTube saya ini suatu saat jadi masalah gitu kan, atau mungkin itu jadi portofolio digital, gimana misalkan anak cucu saya nonton dan lain sebagainya, bisa aja gitu. Tapi itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing gitu kan. Nah, ini konten-konten video saya memang lebih ke random ya. Ada yang pertama mungkin saya lebih interest bukan buat bikin apa namanya, video tentang pembelajaran ya, pembelajaran seni gitu kan. Kemudian berikutnya tanaman hias ya, saya buat YouTube tanaman hias juga. Kemudian ternak, diantaranya ternak kelinci, pendakian, kemudian apa, camping ya. Terus ada juga yang apa namanya, yang sifatnya yang kejadian momen-momen yang saya anggap perlu gitu kan, penting, itu saya juga abadikan lihat konten YouTube ini gitu kan. Jadi sifatnya random gitu kan. Oh ternyata memang buat saya pribadi gini aja lah. Memang kalau saya apa ya, bahkan penghasilan saya itu mungkin apa namanya, mulai dari September 2022 ini apa ya, ya dibilang tidak sesuai lah dengan pengeluaran biaya, waktu, tenaga, pikiran dan lain sebagainya ya. Apa namanya, ya rata-rata di bawah $2 gitu. Tapi buat saya pribadi begini, ya udahlah, kalau memang saya tidak bisa menghasilkan banyak uang gitu di YouTube, artinya menjadi apa, YouTube itu salah satu mata pencarian saya, buat saya nggak pribadi nggak apa-apa gitu. Yang penting saya suatu saat, siapa tahu karya-karya saya ini, konten video kreatif YouTube saya ini suatu saat orang membutuhkan gitu kan. Karena ya kalau memang banyak lah ya, artinya youtuber yang sekarang yang hebat banget, luar biasa, bahkan apa ya, baru pertama kali bikin video, beberapa video itu sudah mungkin puluhan ribu, ratusan ribu subscribernya. Luar biasa memang. Ya itu adalah kalau menurut saya pribadi, saya bangga dengan diri saya sendiri gitu kan. Kenapa saya buat itu semuanya, hampir 99,9% itu saya yang buat semuanya. Mulai dari ya itu tadi saya ceritakan, ide, gagasan, proses apa namanya, syutingnya, kemudian mengolahnya, ya ada proses editing, butuh ini itu dan lain sebagainya gitu kan. Nah, tentunya yang paling utama adalah kita kalau YouTube itu kan butuh yang namanya, ketika kita mau upload ya, itu butuh yang namanya kuota ya, kuota yang kuat. Kalau enggak ya kita nggak mungkin kita bisa bikin video terus ya, atau ngupload video terus. Makanya saya apa ya, alhamdulillahnya ada wifi gitu loh. Makanya ya ngupload itu paling ya di rumah gitu, kalau di mana-mana nggak bisa gitu kan. Ya itu pengorbanan yang saya lakukan sejak 2019 sampai sekarang, kurang lebih 3 tahun 4 bulan ya. Buat saya pribadi adalah tantangan gitu kan. Jadi ya berharap saya terus survive, bertahan, kemudian konten-konten saya itu tidak terbawa arus, artinya
apa namanya, melihat orang yang begitu viral gitu kan, satu video meledak ya, beberapa video apalagi gitu kan, ada yang tetap bertahan ya, ada tetap konsisten bikin apa namanya video, ada juga yang banyak juga yang kritis gitu, banyak juga yang tenggelam bahkan mati gitu, artinya tidak berkreativitas lagi di ini. Saya pribadi apa ya, yang menyarankan kepada konten-konten kreator dalam hal ini YouTuber ya untuk bikin konten itu yaitu pilihan, jadi dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Apa namanya, kalau merasa puas di situ silahkan garap gitu. Kalau buat saya sih gini loh, saya prinsip ini, saya berpikir begini loh, kapan saya harus dapat uang dari YouTube gitu, kalau tidak salah harus $100 minimal bisa dicairkan, dan itu prosesnya pun mungkin tidak mudah gitu kan. Padahal biaya yang saya keluarkan itu luar biasa banyak, apalagi misalkan saya bikin konten pendakian itu jutaan itu. Kalau keluar Jawa gitu, minimal saya kalau bawa tim, teman, porter gitu kan, atau siapa di situ ya minimal kurang lebih ya 5 juta harus ini gitu kan, di apa ya, di tangan gitu, karena saya harus apa namanya, banyak hal yang saya keluarkan di situ, apalagi kalau nginep sampai berhari-hari gitu ya, tentunya tidak butuh sedikit ya. Tapi itu dikembalikan kepada hobi kita buat konten YouTube itu yang penting satu ada ide-ide gagasan itu ada di dalam diri kita, pasti kita bisa mengolahnya, mengcreate ini pas buat kita, kemudian senang kita mengolahnya, kemudian suatu saat bisa saja ini jadi semacam center of edukasi gitu kan, apa namanya, orang looking for something about misalkan apa namanya, konten-konten yang mereka cari gitu, yang dibutuhkan gitu kan. Ya I don't know, kita nggak pernah tahu gitu, kita nggak pernah tahu. Saya juga nggak pernah tahu apakah video saya ini akan suatu saat akan apa namanya dicari orang ya, diminati orang, kemudian meledak. Saya juga nggak pernah tahu, tapi tetap saya survive, tetap saya defend, tetap saya terus namanya move ya, bergerak ya, tetap saya berkreativitas, karena ini adalah salah satu apa namanya cara bagaimana kita bisa memanfaatkan hidup kita dengan hal-hal positif. Di antaranya adalah membuat konten YouTube. Nah, itu yang saya inginkan. Apa sih harapan saya? Saya juga apa namanya, ya kita berharap di satu, saya simpel saja harapan saya. Mudah-mudahan di dalam perjalanan ini ya, mungkin orang akan apa namanya, mau misalkan nonton YouTube saya, itu bisa dijadikan referensi kemudian buat mereka gitu, atau dijadikan literasi buat mereka gitu kan. Nah itu harapan saya, itu simpel saya sebenarnya. Kedepannya kalau memang ini YouTube ini menjadi satu lahan, artinya menjadi apa namanya rezeki buat saya, ya syukur alhamdulillah gitu kan. Artinya mungkin bisa menopang anak cucu saya gitu kan, saya nggak pernah tahu. Tapi yang pasti untuk mencapai $100 itu susah banget. Saya udah bulan berjalan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, sudah 8 bulan. Jadi $50 pun belum sampai. Tapi apakah saya harus berhenti? No, saya tetap berkreativitas. Ya orang mungkin menilai gitu ya, apa namanya, iklannya sudah banyak dan lain sebagainya. Itu sangat kecil sekali itu, rupiah, hitungannya rupiah itu iklan itu ya. Apalagi mungkin ya kita bikin video atau bikin konten itu sudah capek dengan pikiran, dengan waktu, tenaga ya, harus kita apa namanya ngedit dan lain sebagainya gitu kan, butuh biaya juga gitu loh. Tapi orang mungkin bisa saja nonton video kita, tapi ketika
muncul skip, itu di skip gitu kan, apalagi nggak mau like gitu kan, nggak mau subscribe gitu. Tapi itu pilihan mereka, ngapain kita mesti maksa gitu kan, itu pilihan mereka, hak mereka gitu. Tapi kalau viewer, dalam arti penonton bijak, artinya bahwa seorang YouTuber itu benar-benar penuh perjuangan gitu kan, kenapa ngapain sih nggak di like gitu kan, artinya itu kalau menurut saya itu ibadah gitu loh, kita memberikan satu support kepada orang lain ya. Tapi ya itulah dikembalikan kepada, karena itu adalah subjektif ya, hal-hal yang subjektif, kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk mengikuti keinginan kita, kemauan kita, subjektivitas. Apalagi konten YouTube ini merupakan karya seni. Kalau menurut saya karya seni, auditory visual art ya, jadi karya seni yang orang berlomba-lomba ingin mengabadikan keinginannya, kemudian cita-citanya, harapannya, kemudian mungkin bisa dijadikan portofolio digital gitu, suatu saat kelak bisa dilihat orang, ditonton orang gitu kan, iya kan. Nah, kalau saya sedikit bicara tentang contoh ya, kalau video konten-konten yang berkaitan di Indonesia itu lebih banyak memang cobalah, kalau saya juga pernah diitukan sama teman, coba dah ente kalau lakukan pendakian misalkan bikin konten tentang horor gitu, mistis ya, kayak gituan ya. Buat saya pribadi, saya juga punya banyak pengalaman di pendakian ya. Di antaranya saya tahun 85 itu udah naik Gunung Salak, itu luar biasa dulu itu, lewat Curug Nangka gitu kan. Itu dan berkali-kali itu saya lakukan itu, dan saya kira saya tidak punya empiris atau tidak punya pengalaman pribadi yang ada sesuatu yang mungkin yang bersifat mistis gitu kan. Ya itu saya tidak mungkin yang kasat mata bisa dilihat gitu kan. Saya tidak punya pengalaman itu. Akhirnya saya juga ya ngapain, saya nggak tertarik dengan mungkin dengan konten itu ya. Ya akhirnya ya udah, kalau nggak begitu ya YouTube aja tidak akan berkembang, orang tidak, karena di Indonesia itu suka sekali viewer atau penonton hal-hal yang sifatnya mistis, horor atau misteri ya, konten-konten misteri yang seperti itu. Mungkin itu sejak zaman nenek moyang dulu kali ya, ya artinya mungkin yang disebut dengan sudah terekam gitu. Indonesia mungkin salah satu negara yang memang sangat dikenal dengan mistisnya. Saya juga nggak pernah tahu gitu loh, kenapa banyak orang suka horor, konten-konten seperti ini, banyak loh. Sampai ya artinya semua orang terbawa arus ke situ, jadi follower ya, jadi pengikut gitu loh. Tapi saya coba bertahan ya, makhluk astral itu ada ya, pasti itu ada, pasti itu. Tapi kemampuan manusia ini perlu diingat, jadi mungkin ada kita punya kemampuan dengan penglihatan ya, bisa dengan pendengar, bisa dengan peraba, mungkin itu penglihatan, pendengar, dan perasaan ya. Mungkin kalau saya sering merasakan itu, ada sesuatu yang mungkin itu sering merasakan, tapi saya tidak pernah melihat gitu. Kalau sesuatu yang dirasakan ya ngapain, saya nggak perlu jadikan konten, karena saya nggak pernah melihat itu. Oke, lakukan proses editing, tapi itu ada satu kebohongan kalau menurut saya ya, itu bohongan, kecuali mungkin komedian itu nggak masalah gitu. Tapi kalau seolah itu ada dan lain sebagainya, ya itu saya kira yang kita pernah punya pengalaman itu, apalagi cerita orang gitu kan, itu juga kan belum tentu benar gitu kan. Yang pasti begini, saya sih berpesan pada diri saya sendiri ya, saya tetap berkarya di YouTube ya, bikin konten-konten yang selama saya masih bernafas, selama saya masih punya waktu, selama saya masih bisa meng-create ya, artinya selama saya masih bisa ada support mungkin dari lingkungan saya terdekat, yaitu keluarga gitu kan.
Saya nggak peduli cibiran orang. Oh lu enak banget lu sekarang udah jadi YouTuber ya, udah gajinya sekian-sekian. Ya mereka nggak pernah tahu, ngapain mereka komentar. Terus ngapain saya jawab? Buat apa gitu kan? Itu menurut saya itu adalah pemborosan kata-kata, pemborosan energi gitu. Karena mereka nggak pernah tahu bagaimana seorang YouTuber itu berjuang gitu kan. Ada iklan itu, oh sekarang sudah dapat gaji dan sebagainya. Nah yang aneh lagi, saya susah banget nyari orang gitu. Saya mau ada orang bekerja sama, udah gabungannya sama kita. Nanti kalau saya sukses ya kamu dapat penghasilannya. Ya kita bagi persentase. Tapi kebanyakan mereka yang nggak bisa, nggak mau. Mereka kalau seolah-olah nggak pernah ngerti, nggak paham. Oh itu ada iklannya. Ya itu Anda sudah dibayar ya, sudah ini itu loh. Bahkan saya banyak sekali memberikan masukan pada orang, ya udahlah, kalau memang mau jadi YouTuber ya harus benar-benar pahit ya perjuangan kita. Coba di dalam hati aja, tujuan kita menjadi seorang YouTuber apa? Kalau tujuannya mau pengen viral terus cepat dapat uang, ya buatlah konten-konten yang kurang mengedukasi atau mungkin tidak mengedukasi gitu kan. Nah itu dikembalikan kepada kita semua. Atau bisa saja konten-konten yang tidak mengedukasi itu orang berpendapat itu mengedukasi, ya itu kembali kepada sisi subjektivitas itu. Makanya buat saya pribadi ya itu yang bisa merasakan itu adalah konten kreatornya itu sendiri, YouTubernya itu sendiri. Apakah mereka di dalam membuat karya itu ada satu kegelisahan atau sebaliknya kenyamanan, dikembalikan kepada kita. Jangan sampai kita buat konten video atau konten menjadi konten YouTube menjadi satu kegelisahan yang berkepanjangan. Lebih baik kita nyaman berkepanjangan tapi kita tetap berjuang. Ya, buat saya pribadi, saya close sharing ini bahwa yang paling utama adalah tetap hidup itu harus berkreativitas. Manfaatkan waktu sebaik mungkin, sisa-sisa waktu hidup kita untuk berkreativitas, untuk berbagi kepada orang lain. Tidak harus melalui barang, uang dan sebagainya. Nah itu dengan YouTube aja, dengan konten-konten YouTube aja, insya Allah bisa bermanfaat. Insya Allah bisa bermanfaat. Dan tidak perlu bahwa viewer itu menjadi target. Orang harus menonton YouTube kita tapi mereka nggak suka, ngapain itu kan? Ya, nggak perlu itu, udah aja natural aja jalani ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu amal ibadah, perbuatan baik kita, suatu kelak itu bisa bermanfaat bagi orang lain seiring berjalannya waktu. Tetap nafas kita adalah semangat kita. Jadi tetap YouTuber yang lain jangan patah semangat, berkreativitas. Jangan terlalu memaksakan diri kita mendapatkan dolar yang melimpah gitu kan. Toh bagaimanapun juga YouTube tahun 2019 sebelumnya tidak banyak orang yang buat YouTube, tapi sekarang jutaan orang buat YouTube guys. Ya, jutaan orang. Jadi luar biasa kompetitornya yang ada di hadapan kita. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat. Ya, bagaimanapun juga jika ada kesalahan kata-kata itu mungkin ada di dalam diri saya sendiri. Kalau itu kebenaran adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga semuanya diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, diberikan kelancaran segala urusan, tentunya kenikmatan, dan ini adalah dimudahkan rezekinya. Tuh, demikian saya closing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.